Ya, kita mulai ya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang diberikan, khususnya dari Olvi yang memberikan tanggung jawab pelayanan buat saya siang hari ini. Biar kiranya semuanya ini apa yang saya akan sampaikan itu dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan bagi hambanya yang menyampaikan juga itu bagi dia juga. Bahkan kita sering dengar hamba-hamba Tuhan sering berbicara bahwa firman Tuhan itu berlaku ke orang yang menyampaikannya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mulai, kita buka di Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11 akan saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam hal ini pengajar itu kita ya, guru ya sebagai guru. Tema firman Tuhan pada siang hari ini berjudul Jawatan Guru. Berat sih saya nyiapinnya ya. Waduh, jawatan guru. Kayaknya resmi banget. Saat Olvi memberikan saya tugas lewat WhatsApp hari Selasa kalau nggak salah, itu saya langsung jawab siap. Terus saya doa, Tuhan apa nih yang mau disampaikan? Nggak lama dapat tema, terus dapat langsung bahannya. Jadi setiap saya baca firman Tuhan pagi hari juga, ada bahan baru, nambah bahan. Akhirnya saya catat semua. Pas hari Sabtu, saya antar Joey sama Kena remaja, di mobil saya berdoa, mau pemantapan lagi nih ceritanya. Tuhan, saya mau pemantapan lagi nih bahan-bahannya. Ternyata kok timbul rasa tidak serak gitu ya. Bukan ini ya. Terus saya ingat, kok kayaknya firman Tuhan ini sudah pernah saya sampaikan. Kapan ya? Saya coba lihat catatan saya, benar. Udah pernah saya sampaikan di Baston Guru-Guru juga lagi. Itu bulan November tahun lalu. Segini, wah Tuhan sama ya. Tapi pas saya bandingkan bahannya sedikit berbeda sih ya. Jadi agak ngelihat dari sisi yang berbeda. Cuma jadi saya jadi semakin nggak seret gitu. Aduh, Tuhan kayaknya bukan ini kali ya. Apalagi dia mau nih. Lalu saya coba baca bahan yang tahun lalu punya. Ada beberapa ayat yang malah membawa saya ke tema yang baru, yang tema yang ini. Akhirnya ya saya berserah aja, sudah kalau Tuhan mau kasih tema yang ini, Tuhan perlengkapin dong ayat-ayatnya dan lain-lain. Oh benar, Tuhan perlengkapin sampai akhirnya ya bisa dibilang akhirnya saya semakin mantap, saya yakin ini yang Tuhan mau bawakan buat kita semua. Karena tema ini juga pas saya catat, saya renungkan, wah buat saya juga gitu. Puji Tuhan, saya mau membagikan buat kita semua. Tadi kita sudah baca di Efesus 4 ayat 11 ya, itu tentang 5 jawatan yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya, khususnya dalam pelayanan anak Tuhan di dunia. Yang bisa dibilang Tuhan tugaskan ya, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Nah, jawatan sendiri itu apa sih sebenarnya? Saya coba cari informasi, saya coba baca Alkitab lebih dalam lagi, jadi jawatan itu sebenarnya adalah kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam bentuk panggilan untuk melakukan tugas melayani Tuhan. Kalau dalam hal ini kita adalah guru, panggilan kita ada guru, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing. Tugasnya itu melayani Tuhan sebagai guru. Nah, guru itu apa ya sebenarnya? Saya coba cari informasi juga, ya secara garis besar ya, secara global, guru itu adalah seseorang yang membantu orang lain dalam belajar. Jadi tugas kita sebagai guru sebenarnya lebih ke memberikan petunjuk, membimbing orang lain untuk melalui proses dalam kita membagikan pengetahuan atau pengajaran dengan cara memberikan dan menanamkan pengajaran itu kepada orang lain. Kalau kita sebagai guru di istilahnya kehidupan rohani, berarti kita harus membimbing seseorang, dalam hal ini anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, membimbing mereka dalam kehidupan menjadi anak Tuhan dengan cara memberikan pengajaran, tentu pengajaran Alkitab udah pasti, lalu berusaha untuk menanamkan apa yang Tuhan ingin tanamkan bagi anak-anak ini supaya benar-benar tertanam dalam kehidupan mereka dari kecil. Wah, itu kalau saya lihat-lihat lagi, saya bayangkan sebenarnya berat juga ya, karena Tuhan itu mempercayakan kita jiwa-jiwa yang masih kecil, yang istilahnya kalau dari kecil salah diajar, salah dibimbing, besarnya
wah kasihan nanti ya. Jadi secara pribadi saya bersyukur memperoleh tanggung jawab itu, kita semua pasti bersyukur memperoleh kepercayaan itu dari Tuhan, tapi di sisi lain, wah Tuhan berikan kami kemampuan nih, kalau enggak jangan sampai salah ajar ya istilahnya ya, entar jadi kurang ajar, enggak ya, istilahnya salah ajar kasihan jiwa-jiwanya Tuhan nih. Orang tuanya bisa pada marah semua nanti, "Wah kamu salah ngajar." Seperti itu ya. Oke, untuk itu kita, di pagi hari ini kita sama-sama melihat apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, apa sih tanggung jawab sebagai seorang guru itu. Tadi di Efesus 4 ayat 11 sudah dijelaskan, guru termasuk dari 5 jawatan yang ada, lalu tanggung jawabnya apa? Ada di ayat 12, Efesus 4 ayat 12. Tanggung jawabnya adalah untuk memperlengkapi, Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Wah, makin makin ini ya, makin mantap ya. Ternyata kita mempunyai tugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jiwa-jiwa yang masih kecil nih. Dari kecil kita harus perlengkapi mereka untuk kedepannya mereka dapat menjadi pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus. Wah, ini tambah tambah kita makin mantap ya. Jadi tanggung jawab atau kepercayaan atau karunia yang Tuhan beri ini benar-benar tidak main-main, dan kita mengucap syukur sudah dapat kepercayaan itu. Kita yakin Tuhan pasti memenuhi kita untuk dapat menjalankan pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu atau apa yang kita lakukan ini bersifat jangka panjang ya, tidak sesaat. Tidak seperti misalnya pekerja atau orang yang baru kerja di suatu perusahaan baru, masih sistem kontrak 3 bulan atau setahun, enggak. Ini bersifat jangka panjang. Kalau bersifat jangka panjang saya jadi ingat, wah iya, Tante Giok aja saat itu sebelum dipanggil Tuhan itu katanya dari muda kan sudah ngajar Puspa Minggu ya, sampai sudah seusia itu, sampai Tuhan panggil masih mengajar sebagai guru. Berarti ikatan yang Tuhan berikan kepada kita, atau berkat ya, biar nggak terlalu berat. Berkat karunia yang Tuhan berikan pada kita itu bisa dibilang seumur hidup ya. Puji Tuhan. Bukan juga pekerjaan yang sifatnya magang ya, atau sesaat, nggak bisa cuma coba 3 bulan aja deh, sebulan aja deh, nggak bisa. Lalu di ayat 13, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru ini adalah tugas yang ya tadi ya, jangka panjang dan perlu konsistensi. Konsistensi itu berarti berkelanjutan ya, berkelanjutan, berkembang dan berkelanjutan. Nggak ada istilahnya, saya izin dulu deh, atau resign dulu, saya resign aja deh, karena ada kegiatan lain. Seharusnya nggak bisa seperti itu ya, saudara-saudara. Puji Tuhan, tugas yang berat, tapi kita yakin dan percaya kita bisa, karena Tuhan Yesus, dan ada berkat di balik itu. Nah, kita buka lagi ayat di Yakobus 3 ayat 1. Ya, karena kita udah tahu nih, tugas guru ini ternyata bukanlah hal yang simple atau hal yang kita lakukan secara iseng. Yakobus 3 ayat 1 berbunyi, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah, loh. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Lebih lagi ya. Pas saya baca, wow. Tapi ya tetap saya ingat aja kasih karunia Tuhan, nggak semua orang diberi kepercayaan itu. Puji Tuhan. Nah, kalau kita semua gimana nih? Masih mau lanjut jadi guru? Masih ya, pasti masih dong ya. Puji Tuhan. Kita sudah memiliki contoh hidup yang baik dari Tante Giok. Kita lihat dari muda sampai Tuhan panggil, masih terus menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada beliau. Nah, saya jadi mikir, saya jadi keinget bahwa cita-cita awal saya terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Itu saya lupa tahun tepatnya ya. Tapi awalnya yang saya ingat adalah saya cuma diminta bantu untuk main musik di kelas Yerusalem. Saat itu gurunya kalau nggak salah Iwan sama Lena ya kalau nggak salah ya. Itu di rumah Tante Melan. Ya, jadi mereka tuh biasanya ada puji-pujian, tapi nggak ada yang main musik ceritanya. Kalau nggak salah awal-awalnya Kak Iska yang bantu, lalu Kak Iska ada pelayanan lain. Jadi, Jeff tolong bantuin. Iwan juga, Jeff bisa nggak bantuin? Padahal saya juga menyadari ya, saudara-saudara, saya pun istilahnya bermain gitar nggak jago-jago amat gitu ya. Kadang-kadang harus nyari kunci dulu gitu, nggak mudah hafal gitu.
Tapi ya saya mau, oke saya bantu gitu. Tapi minta lagunya ya sehari sebelumnya supaya saya bisa siapkan. Oke, akhirnya berjalan terus sampai wah dari rumah Tante Melan yang masih di terasnya di depan tuh, yang masih model rumahnya lama sampai udah jadi yang bagusnya saudara-saudara ya. Dan saya menikmatinya gitu, eee, ada sampingannya nih, ternyata setelah setiap ibadah tuh Tante Mela nawarin makanan, ngasih makan siang. Jadi saya pikir, "Wah, enak juga nih dapat makan siang." Malah sempat beberapa kali nggak pelayanan tapi dipanggil tante, "Chef datang makan." "Oh ya siap tante." Gitu ya. Ya itu motivasi yang salah ya, jangan diikuti. Tapi awal-awalnya seperti itu. Nah setelah itu berlanjut, nggak tahu gimana akhirnya sampai siapa ya, Tante Giok atau siapa yang nawar, udah ngajar aja ya. Nah, waktu itu masih di kelas, masih peralihan tuh antara saya ke Yerusalem atau di Yerusalem sempat, karena KSK waktu itu membawakan tentang pemuridan kalau nggak salah ya. Tentang pemuridan, terus karena kebetulan saya juga sama beberapa teman di kaum muda sudah pernah ikut pemuridan, jadi KSK, "Cif, kamu ikut bawain, kamu kan udah pernah, udah tahu materinya." Ya udah Kak, saya coba ya, sama beberapa kaum muda lain kalau nggak salah yang pernah ikut pemuridan, bergilir kalau nggak salah. Nah setelah itu berlanjut sampai akhirnya saya dipercayakan untuk masuk di kelasnya Nela kalau nggak salah, Getsemani saat itu. Puji Tuhan, sampai sekarang masih dijalanin. Mudah-mudahan Tuhan berkenan ya. Nah, untuk menjalani tugas guru itu, ada beberapa poin yang kita harus pahami lagi nih, seperti ya bisa dibilang mulai dari awal ya, dimulai dari nol Pak, gitu ya, kata Pertamina. Supaya kita lebih mantap lagi menjalankan kasih karunia Tuhan sudah berikan pada kita ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ada empat poin yang menjadi satu perenungan bagi kita siang hari ini, bagaimana kita menjalankan karunia sebagai guru yang Tuhan berikan bagi kita. Pertama, memiliki karunia mengajar. Jadi guru itu sebenarnya itu bukan sekedar orang yang berpengetahuan tinggi atau pengetahuannya banyak, khususnya di bidang kerohanian ya, tapi seseorang yang dianugerahi kasih karunia dari Tuhan. Ayatnya kita buka di Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6 bunyinya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi masing-masing karunia yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda. Nah, karena kasih karunia yang diberikan kepada kita adalah salah satu jawatannya itu sebagai pengajar atau guru, ya kita jalankan, karena itu anugerah dari Tuhan. Nggak semua orang dianugerahi seperti itu. Jadi kita harus paham benar bahwa kita memperoleh kasih karunia, yaitu sebagai guru, ya kita jalankan kasih karunia itu ya. Tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, Allah itu kan sempurna, tidak pernah salah, tidak mungkin salah dalam memberikan kasih karunia yang khususnya kepada manusia. Jadi kembali ke responnya dari manusia itu yang Tuhan berikan kasih karunia. Responnya gimana? Mau diambil atau enggak? Mau diambil tapi dijalankan setengah-setengah, atau mau diambil tapi jalankan benar-benar fokus. Apapun yang terjadi, mau ada godaan, mau ada gangguan macam-macam. Gangguan bisa, bagi kita kalau saya lihat gangguan terbesar kita dalam melayani ya, khususnya ini kalau dari kacamata saya ya, kalau salah nggak apa-apa, itu keluarga biasanya ya. Keluarga kan banyak kebutuhan-keperluan juga yang tidak mungkin dan tidak boleh kita kesampingkan. Tapi terkadang masalah dalam keluarga atau kegiatan dalam keluarga itu bisa sedikit mengganggu ya dalam kita menjalankan kasih karunia itu. Tapi puji Tuhan kita semua, saya yakin kita semua di sini Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan kasih hikmat supaya kita dapat menjalankannya dengan baik dan untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Di ayat 7, Roma 12 ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi makin tegas, kalau memang karunia mengajar, diberikan kasih karunia mengajar, ya tugas kita mengajar. Nah, kita semua yang telah merespon panggilan Tuhan ini, puji Tuhan ya. Kedepannya gimana? Apakah Tuhan akan kirim guru-guru yang baru? Ya, saya nggak bisa jawab ya.
Kalau secara manusia mau dilihat kandidat-kandidat nggak bisa juga, itu kasih karunia Tuhan, haknya Tuhan yang memberikan kepada siapa dan kapannya. Tapi bagi kita yang sudah memperoleh kasih karunia itu ya kita jalankan dengan baik tentunya. Nah, yang kedua, beberapa hal yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Satu tadi memiliki karunia mengajar. Sekarang yang kedua, memahami kebenaran firman Allah atau firman Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Ya, saya saat menyiapkan materi juga, oh iya, jangan sampai nih kita sudah mengajar, kita sudah membimbing anak-anak yang bisa dibilang mereka juga belum tahu apa-apa, sedangkan kita nggak ngerti ternyata apa yang kita ajarkan atau apa yang kita sampaikan ke anak-anak. Mengerti dan menghafal beda ya, saudara-saudara. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita hafal, maaf nih, itu kayak sales obat, udah dia ngomongin aja fiturnya, satu barang ini fiturnya, oh bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Tapi kalau kita memahami, itu cara kita menjelaskannya beda. Itu lebih apa ya, lebih masuk gitu, lebih cepat paham orang yang kita sampaikan itu. Jadi firman Allah itu adalah dasar dari pelayanan kita, harus menjadi dasar. Dan guru tidak dapat mengajar apa yang tidak diketahuinya. Kalau kita nggak tahu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, aduh repot, bahaya. Ya, bukan cuma repot, tapi bahaya. Ya, jadi harus kita ketahui dulu, harus kita pahami dulu. Nah, lebih mantap lagi kalau firman Allah itu, firman Tuhan itu bisa kita terapkan dalam hidup kita dulu. Jadi kita lebih mantap lagi. Karena apa? Oh, saya pernah mengalami. Jadi saat kita menyampaikan satu cerita mungkin tentang Daud mengalahkan Goliat. Oh iya, kakak pernah mengalami satu cobaan yang wah bisa dibilang sebesar Goliat. Tapi kakak menang karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, bukan karena ketapel sama batu kalinya, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan. Seperti itu. Jadi harus mengetahui apa yang kita ajar, harus paham benar. Lebih baik lagi kalau hal itu telah kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena tadi di atas dijelaskan, guru itu memperlengkapi murid-muridnya atau orang-orang kudus, ya di Efesus 4 ayat 12 tadi. Kalau guru nggak paham, nggak tahu kebenaran firman Tuhan, bahaya. Ya, puji Tuhan siang ini kita diingatkan. Saya juga diingatkan lagi. Kamu harus paham dulu Jeff apa yang mau kamu sampaikan. Jadi kalau di kelas Getsemani kan ya kita juga ya pasti ada giliran ya, kita mengajar, ada materi yang harus kita ajar, harus materi yang harus kita sampaikan. Nah, yang bahayanya itu kita kan rata-rata sudah menjadi guru sekolah minggu, apalagi yang di kelas yang sama ya, itu sudah sekian tahun. Itu mata pelajaran mungkin sudah hafal, pelajaran 1 tentang apa, pelajaran 2 tentang apa. Jadi saat kita dapat tugas ini, oh ya ini udah berkali-kali. Jadi istilahnya, maaf nih, kalau tanpa persiapan, gampang, tinggal sampaiin aja. Karena inget kok, ya kan? Apalagi udah ada buku panduannya, ya istilahnya, aduh maaf nih, tinggal ngecap aja udah jalan, gitu ya. Nah, saya mau sampaikan, papa saya kan waktu itu gereja di GPDI Barito ya, kalau sekarang di GPDI Gracia di Cibubur. Itu pernah suatu saat melihat buku pelajaran sekolah minggu. Terus dia lihat, Jeff, papa lihat ya. Terus dibaca, ih mantap sekali, ini dijalankan di kolomnya. Iya Pak, siapa yang buat? Ya ada beberapa guru yang istilahnya membentuk satu kurikulum untuk pendidikan sekolah minggu di. Ih bagus loh, boleh nggak papa copy? Atau papa pinjem? Pertama bilangnya papa pinjem, lalu minta copy. Buat apa Pak? Ya mau disampaikan, waktu itu masih di Barito. Mau papa sampaikan di Barito, ini bagus, terarah. Terus ya saya jelaskan. Di tempat kita ada beberapa kelas, dan masing-masing kelas itu juga ada pelajaran seperti ini, cuma bobot materinya pasti yang berbeda ya. Kelas-kelas yang masih kecil mungkin lebih mudah gitu ya, bahasanya dalam menyampaikan supaya anak-anak itu ngerti. Kalau yang sudah mulai usia yang tinggi ya, kelas Getsemani, atau Galilea, Getsemani, apalagi Yerusalem, itu yang sudah sepantasnya sesuai dengan usia anak itu, untuk daya nalarnya supaya nangkepnya cepat. Wah, bagus, akan dipinjam ya. Nah, itu saya nggak tahu follow up-nya ke sana mereka melakukan atau tidak, tapi intinya, puji Tuhan, gereja kita punya kurikulum yang bukan boleh dikata ya, sudah pasti baik gitu ya. Dan itu sudah berjalan cukup baik. Dan buah-buahnya juga terlihat dari kita sendiri ya, mungkin kita yang mungkin Santi, Lili, mungkin dulu masih sekolah minggu, mungkin bahannya juga sama kali ya. Sudah terbukti istilahnya, sudah terbukti ya. Oke, jadi poin yang kedua tadi, memahami kebenaran firman Allah. Kita buka di Markus 12
ayat 24. Supaya kita lebih mengetahui betapa pentingnya sebagai guru itu memahami firman Allah sebelum kita menyampaikan hal itu ke anak-anak. Markus 12 ayat 24. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, kan makin bahaya nih. Kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak, pelajaran tentang Alkitab, tapi kita tidak tahu. Kita dapat panggilan atau julukan sesat. Karena kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya yakin kita di sini tidak seperti itu. Mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah itu lebih fatal lagi. Ya, sudah nggak tahu firman Tuhan, malah kita mengada-ngada istilahnya. Atau ya mirip-mirip lah, 11-12. Tapi itu bukan dari firman Tuhan, bukan dari firman Allah, bukan suara Tuhan. Nah, itu berakibat fatal bagi murid-murid kita nanti yang menerima pengajaran itu. Kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita sampaikan, lalu anak-anak menyerap dan menanamnya dalam kehidupan mereka, aduh kasihan. Ya, kasihan mereka, kasihan jiwa mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak sesat? Bagaimana caranya kita bisa lebih memahami firman Allah? Ya, tentu kita sudah tahu beberapa cara yang harus kita lakukan. Harus, wajib malah ya hukumnya. Satu, membaca Alkitab setiap hari. Itu wajib hukumnya untuk guru. Nah, saya tertemplak juga saat dapat materi ini. Oh iya, ya puji Tuhan di Dewasa Muda kita ada kegiatan ya untuk membaca Alkitab untuk teman-teman yang mengikuti lalu memberikan laporannya lah istilahnya ya. Hari ini baca 3 pasal, puji Tuhan. Kalaupun nggak memberikan laporan juga nggak apa-apa, asal membaca. Nah, tapi saya juga dapat sentilan juga dari Kak Iskia kan beberapa kali di firman Tuhan, saya bilang, membaca firman Tuhan setiap hari baik. Tapi membacanya jangan kejar setoran. Harus dipahami. Nah, apalagi kita guru-guru, kalau kita cuma membaca firman Tuhannya seperti kejar setoran, repot. Jadinya, kayak tadi saya bilang di atas, itu jadi suatu hafalan. Ya kan? Atau kejar setoran gara-gara kalau misalnya suatu saat ada hamba Tuhan bertanya di khotbahnya, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, wah, supaya kita bisa angkat tangan gitu. Jangan, saudara. Mendingan kita bacanya rutin, tapi bukan mendingan ya, harus rutin dan paham apa yang kita baca. Apalagi kita nih seorang guru yang istilahnya dapat karunia mengajar. Wah, makin berat ya. Iya, saya juga semalam nyiapinnya, aduh Tuhan, oke, ya emang harus seperti itu. Nggak ada yang menyesalkan ya sampai siang hari ini ya. Enggak ya, saya yakin enggak lah. Kita mah sudah kuat-kuat. Buktinya masih bertahan kan, udah bertahun-tahun. Ya, puji Tuhan. Nah, ada yang jangan membuat surat resign ya besok. Ntar Olvi, wah Jeff, lu nyampein apa? Kok banyak yang ngasih surat resign ke gua? Ini buat saya juga ya, bukan ya tadi lupa minta maaf ya. Ya saya minta maaf kalau misalnya agak tajam nih, agak setajam silet ya. Tapi ini untuk kita semua kok ya, untuk kebaikan kita. Jadi penting kita membaca Alkitab dengan paham, jangan kejar setoran. Lalu bagaimana caranya bisa memahami firman Tuhan berikutnya? Rajin ibadah. Nah, ini saya minta maaf lagi ya kalau nanti agak sedikit setajam pisau dapur. Karena wah pisau dapurnya Oma Conde itu luar biasa ya. Belum pisaunya kena daging udah kepotong duluan dagingnya. Makin tajam. Baru diliatin doang nih pisaunya. Ya, luar biasa. Rajin ibadah itu wajib. Waduh. Ya, kita lihat berikutnya. Nggak bermaksud apa-apa, tapi ya memang harus wajib. Berapa kali saya dapat firman Tuhan di khotbah, khususnya hari Rabu ya. Pelayan-pelayan itu harusnya jangan sekali ibadahnya. Tunggu dulu. Dalam artian apa nih? Hari Minggu doang. Ya kan? Oh, kan gue ikut ibadah kelompok, Jeff. Oh iya, berarti 2 kali, puji Tuhan. Kan gue juga ikut ibadah online, misalnya gereja lain atau gereja kita. Ya, puji Tuhan. Ya, intinya ibadahnya harus rajin. Lebih banyak, nggak cuma sekali. Siapa yang kemarin firman Tuhan? Om Oki atau Kaiskia? Di ibadah pria. Bilang, kalau suatu keluarga, kondisinya, baik secara kondisi yang normal ya, atau secara kerohanian, khususnya kerohanian. Kalau kerohanian suatu keluarga itu
goncang atau tidak baik, itu yang harus dilirik adalah bapaknya atau suaminya. Waduh berat. Karena tugas suami, tugas seorang pria adalah membimbing secara rohani keluarganya untuk rajin ibadah, untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, gimana dengan kita guru-guru? Kita lagi membimbing, mengajar, menuntun jiwa-jiwa kecil yang orang tua jemaat percayakan pada kita. Kalau kita sendiri istilahnya ya ibadahnya maaf kata seminggu sekali, ya gitu. Jadi kurang paham kan? Ya tadi kan poinnya tuh memahami firman Tuhan, firman Allah, ya kan? Tapi Jeff kan gue sibuk, gue banyak acara. Iya, emang jangan menyalahkan kesibukan atau acara sih, itu kan juga berkat Tuhan ya, pekerjaan juga berkat Tuhan, acara-acara kegiatan kita juga berkat Tuhan. Acara keluarga banyak Jeff, ya itu berkat Tuhan. Tapi kan kita dapat atau punya Roh Kudus yang bisa memberikan kita hikmat cara mengaturnya. Ya saya sih nggak berhak juga membanding-bandingkan. Misalnya, wah, misalnya mengambil contoh nih ya, misalnya Kak Isya kan bisa dibilang paling sibuk mungkin, tapi bisa tuh ibadah. Ya itu Roh Kudus yang Tuhan berikan pada Kak Isya yang membantu dia mengatur. Nah bagi kita, ya kita minta sama. Tuhan saya minta sama dong kemampuan yang dapat memanage waktu saya, sehingga saya banyak waktu juga untuk Tuhan. Gitu. Dalam hal beribadah, membaca firman Tuhan, seperti itu. Ya. Nah kebenaran firman Tuhan itu kalau kita cuman ibadah satu kali, agak berat ya. Apalagi kalau kita ibadah itu juga banyak godaan kan. Kadang-kadang nggak fokus kan, lagi ibadah mikirin apa, kerjaan belum selesai lah, mikirin masakan mungkin di rumah atau gimana gitu. Nah itu kalau cuma sekali aja bisa nggak fokus. Kalau sekali bisa fokus 100%, mungkin bagus, bisa, nggak apa-apa ya. Lebih bagus lagi kalau lebih dari satu kali tapi fokus semua, itu jauh lebih baik tentu. Cuma kalau belum, nah terus cuma sekali ibadahnya, wah berat, ya berat. Saya juga tertemplak juga, karena bisa juga berlaku begini. Saya sering ibadah, rajin, Rabu datang, kaum pria datang, Minggu datang kadang 2 kali, malah saking isengnya, kaum ibu juga datang, tapi semuanya nggak fokus, sama juga bohong, gitu. Ya. Tapi bukan berarti mending satu tapi fokus, enggak, jangan. Semakin banyak dan selalu fokus, itu jauh lebih baik. Next. Siletan yang berikutnya. Bagaimana ya kita meminta hikmat Tuhan untuk bisa atur waktu? Ya berdoa kan, kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat-Mu untuk dapat mengatur waktu, untuk dapat mengatur berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga berkat ini tidak menghalangi kita untuk memperoleh berkat yang berikutnya. Saya punya istilah gini, jangan sampai kita sendiri tenggelam saat kita menikmati berkat Tuhan. Contohnya nih, misalkan, ya nggak bermaksud menyinggung orang lain. Tapi kalau kesinggung ya mungkin itu ada kesamaan aja, tapi bukan seperti itu. Kita berdoa minta kerjaan. Ini Kak Iska sering banget ngomongnya, Om Oki juga. Saat dapat, ibadah kita tinggalin. Ya, kita berdoa minta rumah. Tuhan kasih, tapi kita kebanyakan waktu untuk beresin rumah. Jadi ibadahnya ditinggalin. Berdoa minta mobil. Ya, minta mobil, pas Tuhan kasih, mobilnya dipakai jalan-jalan ke tempat lain. Tapi karena sekarang semuanya harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, nah agak repot. Kecuali kalau udah divaksin ya. Nah, ini agak tajam dikit. Berdoa minta anak. Maaf ya ibu-ibu muda di sini, nggak bermaksud seperti itu. Tapi karena anaknya jadi repot, nggak bisa ibadah. Gitu. Saya ngerti kok, kalau di sini mah ibu-ibu yang baik semua ya, kan bisa atur waktu, kan bisa online kan Jeff ya, saya tahu, rajin kok. Bu Santi, Bu Lili rajin, saya tahu. Saya bisa lihat kok di YouTube siapa yang lihat, siapa yang enggak. Enggak ya, nggak bisa. Di YouTube nggak bisa lihat siapa yang lihat, siapa yang enggak. Cuma ditulis viewernya 100, tapi saya nggak tahu itu siapa aja. Ya, itu juga lucu nih kalau kita kan punya YouTube ya, gereja kita. Kalau dilihat kan ibadah pagi satu, viewernya bisa 200, 150, 125. Saya tuh pengen tahu siapa sih yang lihat gitu ya. Saya tanya, Nona, bisa lihat nggak? Nggak bisa, Kak. Padahal kalau bisa lihat enak ya, kita bisa tahu. Sebenarnya yang lihat jemaat kita,
atau jemaat lain, atau orang lain, atau jemaat lama kita yang udah pindah luar kota, jadi pengen tahu aja gitu. Tapi nggak bisa ya, nggak apa-apa, puji Tuhan aja, yang penting istilahnya pakai istilah Kak Isky ya, pokoknya sebarkan aja video-video firman Tuhan. Siapa yang mau lihat, ya mereka yang dapat berkat. Yang nggak lihat ya sudah, nggak usah dipikirin. Kita tidak mengejar viewer, tidak mengejar subscriber. Ya, waduh, subscribernya harus 1 juta nih. Waduh, kalau subscriber 1 juta itu sebulan bisa dapat 1 M. Wah, kita bisa beli kapling ini ya. Kapling dari, kita beli aja gereja Santo Paulus ya Kak ya. Ya kita ganti aja GPD Polni. Tapi jemaatnya cuma dikit, sayang juga. Ya seperti itu. Ya, jadi betapa pentingnya kita memahami kebenaran dari firman Allah itu, khususnya sebagai guru. Waduh, makin berat ya. Ibadah harus sering. Ya. Oke, poin ketiga. Sebagai guru, sewajibnya tidak pernah berhenti belajar dan selalu mempersiapkan diri. Istilah memperlengkapi diri sendiri. Gitu. Karena kalau saya bayangin kalau ada seorang guru misalnya, dia sudah dididik nih menjadi guru, tapi dia nggak belajar lagi gitu. Hanya mengandalkan apa yang dia punyai, apa yang dia pelajari dulu. Wah, udah beda banget ya. Ya kayak zaman sekarang anak-anak kecil nggak usah cuma diajarin sekali main handphone, setelah itu mereka jauh lebih tahu dari kita. Ya kan? Benar kan Kak Lili ya? Tadi mau lihat chat di mana? Ya, kita harus nanya dulu. Saya juga awal-awalnya begitu. Saya tanya aja Kenneth, kalau mau ngechat gimana? Dia kasih tahu. Nah, sekarang saya lagi mau belajar tentang breaking room. Ya, mudah-mudahan bisa belajar dari Kenneth ya, atau Joy ya. Supaya bisa bantu Kelly ya atau Made gitu kan. Kadang-kadang mereka, wah kalau mau breaking room harus cari mereka ya. Jadi kita guru-guru itu harus selalu tidak pernah berhenti belajar. Tentu udah pasti belajar firman Tuhan ya, itu nomor 1. Ya, kita buka ayatnya di Roma 2 ayat 21. Roma 2 ayat 21. Maaf adik-adik, apakah saya terlalu cepat? Enggak ya? Adik-adik. Saudara-saudara, enggak ya? Bagus ya Kak. Jangan sampai turun Kak, nih naikin. Ya. Roma 2 ayat 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Di ayat 21 lebih tegas. Bagaimana engkau yang ngajar orang lain, tidakkah engkau mengajar diri kita sendiri? Ini dalam artian kita harus terus belajar, khususnya tentang firman Tuhan. Hal-hal lain gimana aja? Ya juga dong, ya hal-hal teknologi itu juga kita harus belajar. Jangan sampai kita lebih gaptek dari anak-anak yang kita ajar. Jangan. Nanti kalau kita kita lebih gaptek dari mereka, nanti malah mereka misalkan disesatkan oleh orang lain dalam hal teknologi, kita nggak tahu cara membimbing mereka. Jadi kita juga harus belajar hal-hal seperti itu. Memang di usia kita tidak cepat mempelajari hal-hal seperti itu ya, karena perkembangan teknologi sekarang kan wah luar biasa cepatnya gitu ya. Ngubernya kita pelan, tapi yang penting kita harus terus belajar. Kita harus tahu apa sih yang digunakan. Zoom itu apa sih? Manfaatnya gimana sih? Cara ngundang orang gimana sih? Itu kita harus tahu ya. Minimum kita terus belajar, nguber aja nggak apa-apa. Ya, mungkin taunya lebih lama dari yang lain nggak masalah. Yang penting kita jangan sampai terlambat atau tidak belajar sama sekali. Nah, belajarnya pada siapa? Tentu yang satu, belajar langsung dari guru kita. Guru di atas segala guru siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberikan teladan kepada kita. Kita ikuti teladan dia. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, guru kita. Ya kita sebagai muridnya yang juga memiliki kasih karunia sebagai guru, ya belajar dari guru dari segala guru, ya belajar dari Tuhan Yesus. Caranya ya tadi, baca firman Tuhan, mendengarkan khotbah di ibadah. Yohanes 13 ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, kita melihat teladan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melakukan seperti ini, kita melakukan seperti itu. Jangan sampai melenceng. Kalau melenceng jatuhnya sesat. Sesat buat orang yang kita ajarin, buat murid-murid yang kita ajarin, kasihan. Ya.
Mereka sesat bukan karena kita sesat. Mereka sesat karena kita mengajarkannya sesat salah, hal yang salah gitu ya. Itu jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Ya. Lalu belajar dari apa? Yang kedua belajar dari pelajaran-pelajaran yang setiap hari kita alami. Kalau di sini saya tulisnya belajar dari atau belajar dalam sekolah Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar dari Roh Kudus. Ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13 saya bacakan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi saat kita mengajar, jangan mengajar dengan menggunakan pikiran manusia. Tapi kita harus menggunakan pikiran Allah, pikiran Tuhan. Dengan kata-kata hikmat dari Roh Kudus. Jadi kalau kita, nah itu tadi berhubungan dengan tadi ya, tentang persiapan. Kalau kita mengajarkan pelajaran kepada murid-murid kita, tapi kita mengajarkan dengan hafalan yang kita sudah hafal nih, karena bertahun-tahun kita sudah ngajar temanya atau materinya, ya itu jatuhnya. Kasihan murid-murid kita ya. Jadi kita harus belajar dari satu dari Tuhan sebagai guru, dan dua juga sebagai belajar dari Roh Kudus, mengajarkan Roh Kudus. Yang kita belajar dari mana? Yang tiga, kita belajar dari mana lagi? Kita belajar dari yang kita alami atau yang kita lakukan dahulu. Yang kita lakukan duluan. Tadi di atas sudah saya sebutkan juga kan. Lebih baik kita mengajar dari apa yang kita tahu, apa yang sudah kita alami. Itu lebih nusuknya lebih dalam. Tangkapannya lebih dalam lah ya. Bisa dibilang lebih dalam. Jadi kita belajar dari apa yang kita sudah lakukan terlebih dahulu. Ya. Jika seorang guru tidak melakukan apa yang ia ajarkan, ia tidak lebih baik dari orang Farisi. Ada ayatnya. Matius 23 ayat 1. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu nih, tapi kita tidak melakukan yang kita ajarkan itu, kita itu tidak lebih baik dari orang Farisi. Di Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, tadi kan ditulis ya, kita belajar dari apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, bukan sebagai hafalan. Nah, apalagi kalau kita mengajarkan sesuatu, tapi kita tidak lakukan. Kita bilang, anak-anak jangan nyontek ya kalau ulangan. Aduh, ternyata dulu nyontek ya, Tuhan ampuni ya, kita minta maaf kan. Kita kan nggak ada ulangan lagi kan ke depan. Kecuali ada ulangan-ulangan masalah kehidupan ya. Jangan nyontek. Terus kita ajarkan anak-anak jangan bohong ya. Terus kita bohong. Aduh, bohong kecil. Ya banyak hal ya, banyak hal. Kita mengajarkan sesuatu pada anak-anak jangan begini, anak nggak boleh seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ya kita lakukan. Gitu ya. Anak-anak jangan marah ya, marah nggak boleh melebihi, marah nggak boleh sampai matahari terbenam. Nanti kita marah sama istri kita, ya, karena salah paham. Ya. Betul orangnya di sebelah saya. Tapi saya udah minta maaf. Ya, intinya seperti itu. Intinya jangan kita mengajarkan sesuatu kepada murid-murid kita, tapi kita nggak tahu apa-apa dan kita belum melakukannya. Ya, hal-hal seperti itu bisa dibilang apa ya, kayak cuma ngecap aja gitu. Ya main ngomong aja udah, ngecap aja dah. Tapi nggak kita sendiri nggak tahu. Itu beda rasanya ya. Rasanya pasti beda. Itu ya daya apa sih istilahnya, daya tusuknya ya. Daya ini sampai anak-anak tuh benar-benar ngerti itu beda. Ya, kayak saya tadi bilang ya, maaf ya untuk sales. Jadi kayak cuma sales yang ngapalin feature suatu produk aja, tapi dia nggak tahu produk itu. Ya itu maaf nih, jadi nggak ada yang sales mobil ya. Nah kadang-kadang kan sales mobil itu kan hebat ya, jago ya. Bisa menjelaskan mobilnya. Oh, ini ada bagus nih, Honda BR-V misalnya keluaran terbaru. Wah fiturnya ini. Wah kalau nyetir handlingnya enak Pak, jalannya empuk ini. Coba tanya, Mas punya?
Enggak. Mas pernah nyobain? Belum. Ya, repot. Ya, lebih bagus sales mobil yang menjelaskan produknya, walaupun dia nggak punya, tapi dia pernah nyoba mobil itu. Dia tahu handling-nya gimana, jalannya empuk. Jangan bohong, kadang-kadang sales juga, "Wah, ternyata pernya nggak empuk." Dia bilang empuk supaya laku. Padahal enggak, mendingan jujur aja gitu ya. Jujur aja nggak dapat komisi ya, karena nggak jualan, repot. Itu hal yang beda ya. Kalau hal kerohanian khususnya dalam kita mengajarkan firman Tuhan ke anak-anak ya harus seperti itu. Jangan cuma ngecap, tapi kita juga melakukan sendiri. Mengajarkan anak-anak baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah, tapi guru-gurunya sendiri tidak melakukannya. Ya, tadi data saya sudah sebutkan juga. Jadi ya kita ngecap doang nih. Ayo adik harus baca firman Tuhan. Tunggu, internetnya unstable. Oke, biar cepet deh. Bukan kesimpulan, belum kesimpulan. Kesimpulan dari poin ini, guru adalah teladan. Apa yang namanya teladan? Berarti dia melakukannya. Tadi Tuhan Yesus sudah di ayat di atas sudah bilang kan, Tuhan Yesus melakukan. Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Kita harus mengikuti guru kita. Murid-murid kita akan meneladani kita sebagai gurunya. Kalau kita bilang rajin berdoa ya adik, rajin ibadah ya adik minggu lalu kok nggak gereja, kemana? Padahal kita juga nggak gereja. Waduh, jangan sampai seperti itu. Maaf kalau tajam. Berikutnya, kita mengajarkan anak untuk sama seperti Kristus, tapi guru-gurunya nggak melakukan. Nah, repot juga. Yang keempat, belajar tadi ya, tentang belajar tadi ya. Belajar memahami, jadi guru-guru juga harus bisa belajar memahami atau peka akan situasi atau kondisi atau kabar terkini. Ini sangat penting, khususnya di akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman akan atau peka akan situasi yang terjadi saat ini, nah nanti kita kehilangan arah nih. Contoh, misalkan saat ini lagi pandemi corona. Nah, kalau kita nggak tahu sama sekali firman Tuhan, bahwa memang penyakit itu akan ada, ya, walaupun di Alkitab ditulisnya penyakit sampar, ya kita nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa nih penyakit ada di dunia. Bahkan seluruh dunia sampai bisa berjuta-juta orang meninggal karenanya. Jadi seorang guru itu wajib mengetahui atau paham, peka akan kondisi kabar terkini. Ya, khususnya di akhir zaman ini ya. Memang nggak harus semuanya selalu dihubung-hubungkan dengan akhir zaman, tapi memang iya, karena memang sudah waktunya sudah dekat kan. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan sudah tidak lama datang itu sudah sejak kita sekolah minggu kan. Nah, itu berapa puluh tahun yang lalu atau berapa belas tahun yang lalu. Itu udah lama. Saya dulu waktu masih sekolah minggu ikut lomba apa, menang dapat juara 1, dapat 1 pajangan gitu. Gambarnya tentang waktu Tuhan sudah tidak lama lagi, gambarnya tentang jam yang angkanya menunjukkan jam 12 kurang 2 menit. Wah, kesannya kan udah dekat banget ya. Dikit lagi jam 12 sih Tuhan udah datang. Itu waktu saya sekolah minggu. Nah, kalau kita nggak peka akan situasi saat-saat ini, ya repot. Ya. Makanya juga kita sangat penting harus paham atau mengerti firman Tuhan, caranya dengan membaca firman Tuhan. Kita tahu tanda-tanda zaman sekarang itu seperti apa sih. Saya sedang mencoba menelaah, ya udah terlalu resmi ya. Pikirkan gini, tentang barcode ya. Dulu di beberapa tahun lalu kan sudah sering ya dibilangnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah barcode, nanti ada tulisan 666 akan distempel di tangan, di jidat dan lain-lain. Nah, sekarang orang kalau mau ke mana-mana harus scan QR code pakai aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini mungkin yang baru dijalani di mal-mal. Tapi dengar-dengar pemerintah mau melaksanakan itu juga di angkutan umum, juga di restoran, mungkin di warteg enggak ya, belum ya. Itu semakin luas. Bayangkan kalau hal itu benar-benar semakin luas dan di mana-mana harus, dan itu ditunggangi oleh antikris. Nah, udah deh, makin ke sana kan. Dulu mana kepikir orang kemana-mana mau masuk mall harus scan QR code. Bahkan di gereja kita pernah ngadain juga kan supaya kita terarah gitu absensinya ya. Kita scan QR code. Dulu waktu pertama kali QR code itu berapa belas tahun lalu orang nganggap apaan, nggak mungkin lah. Nggak mungkin semua mempergunakan seperti itu. Ternyata sekarang
Harus, wajib, ya kan? Ya nggak tahu nanti perkembangan ke depan apa. Mungkin bisa jadi itu yang QR code atau kode-kode itu ditempel di badan kita, bisa saja. Dari beberapa tahun lalu juga pernah dengar lagi ada penelitian itu lagi dicoba ditanam di tangan seseorang. Nggak tahu hasilnya kemana, saat ini gimana. Ya pasti akan ke sana mengarahnya. Ya, jadi itu sangat pentingnya kita paham atau mengetahui situasi dan kondisi terkini, termasuk tentang teknologi, tadi saya sudah sebut di atas. Jadi kita harus paham, jangan sampai kita istilahnya lah kalah paham dari murid kita. Mereka lebih mengerti dari tentang perkembangan teknologi, lalu gurunya nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, tetap belajar, nguber aja, nggak usah perlu takut, aduh saya lama nih belajar, nggak, yang penting nguber aja, yang penting tahu. Yang penting belajar tentang hal itu, jangan sampai ketinggalan. Ya. Berikutnya, di Yeskiel 12 ayat 28. Yeskiel 12 ayat 28, saya bacakan. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan. Makin tegas, firman Tuhan Allah. Makin tegas kan? Apa yang ditulis tentang antikris, tentang agama itu pasti nggak akan ditunda-tunda lagi, pasti akan terjadi. Jadi jangan sampai kita lebih update berita tentang pembunuhan suami istri di sini atau artis inilah, artis itulah, tapi tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini kita nggak update, kita nggak ngerti, nggak paham. Ya, justru kalau kita paham firman Tuhan, di situ sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan lebih dulu. Nah, ini sama kayak kesaksian saya waktu saya terpapar corona. Jadi waktu sebelum saya terpapar corona itu saya perhatikan ya, saya juga mendapatkan hal ini saat isoman. Beberapa firman yang saya dapat di ibadah umum, di ibadah kompria, ibadah hari Rabu, itu Tuhan sepertinya sudah memberitahukan ini akan kalau terjadi ini, caranya seperti ini untuk melaluinya. Ya, waktu itu lebih jelasnya sih Kak Iskia bawakan tentang lembah Baka. Kalau kita mengalami lembah Baka, kalau kita Tuhan izinkan melalui lembah Baka, jangan takut, Tuhan pasti beserta. Karena itu cuma sementara, cuma dilewatin doang, bukan untuk berhenti di situ. Itu yang saya pegang. Saat saya isoman, saya jadi nangkep, oh iya, berarti apa yang saya alami ini, ya di keluarga saya juga terpapar corona itu, ini lembah Baka kami. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu kan sebelumnya. Tuhan sudah bocorin nih, kalau melaluinya ya jangan takut, ini cuma sementara. Gitu. Ya itulah kalau kita memiliki atau kita paham atau kita tadi di atas peka akan situasi dan kondisi dan selalu terkonek dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan lebih dulu apa yang akan terjadi nanti. Jadi kita tahu caranya melaluinya, caranya menghadapinya. Saya percepat. Sepertinya semua sudah pada lapar. Khususnya saya. Jadi itulah pentingnya ya teman-teman, rekan-rekan guru. Hal-hal yang di atas tadi ya. Saya nggak bisa share materi ya, karena tulisannya cuma saya yang bisa mengerti. Jadi intinya di sini ya, biarlah renungan siang hari ini kita ini membuat kita menjadi semakin mantap, menjadi semakin benar-benar mengerti dan memahami panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Panggilan Tuhan, anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita menjadi seorang guru. Kita dapat menjalankannya dengan tanggung jawab yang baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga tujuan akhirnya gimana kita tuh membimbing dan membentuk anak-anak sekolah minggu ini menjadi tubuh Kristus tuh benar-benar terjadi. Ya. Dan semuanya tentu dengan pertolongan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Biar kiranya Tuhan yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita akhirnya ya salah satu tujuan kita sebenarnya jadi guru gitu, memuridkan anak-anak sekolah minggu supaya menciptakan murid-murid Tuhan yang kedepannya akan menjalankan tugas sebagai guru juga, memuridkan murid-muridnya mereka lagi. Jadi kita menjadi seorang guru yang menciptakan atau membimbing murid untuk murid-murid itu juga menjadi guru yang akan membimbing murid-muridnya lagi ke depan. Menjadi murid-murid Tuhan yang militan, yang melayani Tuhan dengan sungguh dan mengikuti Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Puji Tuhan. Sudah selesai.
saya kembalikan ke siapa ya? Di sini. Ke Santi lagi deh. Atau ke Nela ya? Nela atau Olvi, adakah